An-nabu amanata syar'iyyatu wa qibdul usabi min a'zamil maqasidis syari'ati wa man tala'aba biha faqad naqaddal amanata wa khanat tarikha. Nasab adalah amanah syar'i. Menjaga nasab merupakan salah satu maqasid terbesar dalam syariat. Maka barang siapa mempermainkannya, sungguh ia telah merobek amanah dan mengkhianati sejarah. Sahabat-sahabatku, sebelum tentu lebih jauh, kita pahami dulu bedanya syarat dan cara. Karena dua kata inilah yang selama ini berkelit ketika kita mempersoalkan keabsahan nasab Habib Ba'alawi. Dan sekali lagi, perlu kita pahami bahwa nasab tidak bisa dilepaskan dengan fikih, karena hadirnya nasab itu bersumber daripada kaidah ilmu fikih yang sudah ditetapkan. Dalam istilah fikih, syarat adalah sesuatu yang harus ada agar hukum itu sah. Kalau syarat tidak ada, kalau syarat itu tidak dipenuhi, maka hasilnya batal. Batal. Syarat bersifat wajib, mutlak, dan tidak bisa ditawar. 3 syarat harus terpenuhi semua. 5 syarat harus terpenuhi semua. Ini kalau bicara soal syarat. Sedangkan cara hanyalah jalur atau sarana. Tentu beda dengan syarat, melainkan alternatif. Satu cara gagal bisa diganti dengan cara yang lain. Kan enak. Padahal ulama fikih seharusnya ialah ulama yang penuh dengan kehati-hatian dan ketelitian, sehingga tidak menimbulkan kemadaratan. Melonggarkan suatu hukum memicu adanya datang kemadaratan, bahkan di situ diharamkan. Jelas. Karena pertimbangan daripada hukum fikih di mana atas dasar menghitung antara kemaslahatan dan kemadaratannya. Dan ini pernah saya kaji sebelumnya. Perhatikan, pasti yang namanya sunnah itu banyak maslahatnya, wajib itu banyak maslahatnya, makruh itu ada madaratnya. Kendati pun ada pula maslahatnya, cuman lebih banyak madaratnya, namun tidak sampai kepada tingkatan haram. Dan haram mutlak kemadaratannya itu lebih besar. Itu yang harus kita pahami secara mendasar untuk mengkaji di dalam ilmu fikih. Jadi kalau kita bicara soal cara, di antara 3 itu bisa kita pilih salah satunya mana yang kira-kira berpihak pada kita. Perbedaan mendasar ini jelas bukan soal bahasa semata. Ini menentukan apakah nasab seseorang sah atau gugur. Kalau pakai syarat tidak ada kompromi. Tapi kalau pakai cara masih bisa ditolerir. Ini, tapi sekali lagi harus kita bawahi, harus kita garis bawahi. Bahwa yang namanya fakih, orang yang ahli fikih, tentu orang yang mengutamakan daripada kemaslahatan yang ada dan penuh dengan ketelitian atau dengan kata lain kehati-hatian dalam hal apapun. Nah, ulama menekankan syarat di sini jelas ada. Jadi bagaimana mungkin pendapat ulama mentang-mentang cocok dengan narasi kita tidak memakai pendapat ulama yang lain, di mana padahal jelas ini pun punya dasar, punya rujukan, punya ibarah. Bahkan ini bersumber dari Imam An-Nawawi dalam kitab Raudatul Talibin juz 9 halaman 78. Silahkan kalau kawan-kawan punya itu dicek. Ini Imam Nawawi yang menekankan syarat, ya. Kita membahas antara syarat dan cara. Apa kata Imam Nawawi? Wa yusbatun nasabu bil firasi iza wujida syartuhu minan nikahi au milki yamin ma'al imkanil wat'i. Kata Imam Nawawi seperti itu. Nasab ditetapkan dengan firas apabila syaratnya ada.
berupa pernikahan. Bayangkan kalau kita harus meneliti. Kalau memang ada yang namanya Ubed, ya kan, katakan di situ kan, dia menikah dengan siapa? Yang melahirkan orang yang bernama Alwi. Repot. Sedangkan Ubed aja hilang jejak. Ya kan seperti itu. Apalagi kita melacak istrinya. Lantas bagaimana kita meyakini bahwa hubungan yang menghasilkan Alwi ini adalah sah secara syar'i? Jelas tidak bisa. Kan seperti itu. Terlebih pula Alwi pun bermasalah. Sama-sama fiktif. Kan kacau lagi. Kalau sudah kacau dari puncaknya, bagaimana mungkin ke bawahnya? Kan seperti itu. Itu diteliti. Sehingga ulama fikih itu tidak gampang untuk menetapkan suatu hukum itu dengan ketelitian, kawan. Bahkan jika terjadi, digambarkan orang yang sudah betul-betul menikah secara syar'i, tetapi dia pisah selama 2 tahun, sedangkan kandungan itu adanya 9 bulan. Istri di Indonesia, suami di Irak, dan anak tiba-tiba lahir, padahal suami tidak ada. Itu pun menjadi persoalan. Makanya ini menjadi sebuah kasus. Betulkah itu anaknya sebulan? Sementara sebulan, selama dia mengandung sampai melahirkan, bahkan lebih dari itu, tidak ada di rumah, kan seperti itu. Tidak mudah. Maka di sini ialah pernikahan yang sah. Disertai kemungkinan adanya hubungan biologis. Nah, termasuk itu tadi. Kemungkinan adanya biologis ini ya terindikasi. Bagaimana mungkin mereka melakukan hubungan biologis kalau kandungan itu terjadi ketika suami tidak di rumah, merantau kerjakan kontrak selama 2 tahun, 3 tahun, tiba-tiba istri melahirkan, kan seperti itu. Artinya ini tidak terindikasi adanya hubungan biologis kok tiba-tiba punya anak. Penelitiannya sampai di situ. Kata kunci di sini jelas, syarat. Tanpa syarat nasab tidak sah. Paham ya? Ini tidak gampang, kawan. Tidak cuma hanya husnuzon, sudah nampak, sudah terlihat bahwa kemadaratan itu akan lebih besar datangnya, bukan keselahatan. Kalau pendawiran, pemalakan, tindakan semena-mena. Dan banyak dari mereka tidak mencontohkan dari akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan seperti itu. Kemudian lagi dari pendapat ulama lain, seperti Al-Qarafi dalam sebuah karangannya kitab Al-Furuq. Silakan kawan-kawan cek, kalaupun punya kitabnya, judulnya Al-Furuq, di mana beliau mengatakan asyartu ma la yumkinu takhallufuhu wat tariqu qad yuslaku khairuhu. Perhatikan, syarat adalah sesuatu yang tidak mungkin ditinggalkan, sedangkan cara masih bisa diganti dengan lainnya. Jadi ini Imam Al-Qarafi menjelaskan bagaimana mekanisme antara syarat dan cara. Itu seperti itu, kawan. Dengan kata lain, syarat tidak bisa diganti, tidak bisa. Kalau syaratnya 3 itu, ya harus mencapai 3 itu. Jadi tidak bisa diganti. Nah, dari sinilah tentu mereka mengambil alternatif dengan memberatkan cara menetapkan nasab seseorang. Cara untuk mengisbat nasab seseorang. Ini yang dikeluarkan, yang digebak-gemborkan oleh para Habib Alawi. Karena ini adalah cara yang mudah, yang mendukung mereka. Dan cara bisa diganti. Yang penting itu adalah sesuai dengan keinginan kita. Maka sekali lagi di sini adalah membentuk satu kelonggaran. Kelonggaran pada hukum, bahkan kelonggaran itu memicu pada kemadaratan seharusnya. Ya kalau ulama memang betul-betul ahli ilmu fikih, ya tidak akan mungkin ceroboh. Tidak akan mungkin tentunya semena-mena untuk mengambil suatu keputusan. Inilah tentu mengapa ulama besar menegaskan bahwa nasab harus berdiri di atas syarat. Jadi ulama besar itu condong menegaskan bahwa nasab harus berdiri di atas syarat, bukan sekedar cara. Paham ya? Kalau memang ulama-ulama ahli fikih bisa kita cross check ketika membahas tentang menetapkan nasab seseorang, apakah istilah-istilah itu mereka gunakan dengan bahasa cara atau syarat, ya. Nah, kalaupun pendapat yang memprioritaskan cara, ini sumbernya dari Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Kitabnya ini berapa jilid, sedangkan di sini ini ada yang jilid yang ke-9, kawan. Itu Al-Mughni itu kitab yang tebal itu. Nah, di situ dijelaskan bahwa nasab ditetapkan dengan beberapa jalan. Pertama dengan firas, kedua dengan pengakuan,
Ketiga, dengan kesaksian. Keempat, dengan khilafah. Ini intinya Ibnu Qudamah condong kepada cara. Jadi keempat ini salah satunya pun itu sudah bisa dipakai. Jadi perhatikan, beliau menyebutkan jalan di sini. 4 jalan. Seolah-olah cukup salah satunya, ya. Ahaduha. Ahaduha itu kalau dibahasakan salah satu dari, artinya itu salah satu dari 4 yang disebutkan itu kan. Salah satunya, begitulah kira-kira. Karena bilangannya belum disebut, bilangannya ada di depannya. Salah satunya, seperti itu maknanya. Jadi 4 jalan, seolah-olah cukup salah satunya saja. Maksudnya seperti itu, tanpa harus memenuhi syarat ketat yang diwajibkan oleh Imam Nawawi atau Qarafi. Kalau kita, ya ini kan selaku orang yang relevan, yang ajak dalam berpikir, mengapa kita mendapat ulama yang lain yang memihak kepada kita? Ketika narasinya sesuai dengan kita pakai. Sedangkan dalam hal ini Imam Nawawi jelas tegas bahwa syarat di situ. Mengapa kita tidak memakai perkataan Imam Nawawi? Dengan jelas beliau adalah bermadhab Imam Syafi'i. Tapi ketika ini tidak sependapat dengan apa yang menjadi narasi mereka, mereka tidak pakai. Ya begitulah kalangan kaum Habib Ba'alawi. Jadi yang cocok, kendati pun ini mereka berbeda dalam manhaj tentunya. Mau dia Salafi, mau dia Wahabi, kalau itu mendukung pakai. Ini mereka. Jadi kalaupun memang Imam Syafi'i tidak berpendapat secara utuh di dalam kitab, ngelak pakai 4 mazhab dan sebagainya. Ini mereka dan para muhibinnya. Oh, bahwa perkataan ini memang betul adanya, ini di mazhab ini. Jadi begitulah propaganda yang terjadi akhir-akhir ini. Bagaimana mereka itu mencari sebuah pembenaran, bukan mencari kebenaran yang mutlak. Nah, sahabat-sahabatku, sekarang mari kita tarik kesimpulan. Mengapa kelompok Habib Ba'alawi selalu menghindari ketika ditanya soal syarat? Jawabnya jelas, karena syarat itu mengikat. Jadi mereka menghindar. Kalau ditanya soal syarat, mereka itu menghindar. Karena jelas mengikat. Kalau pakai syarat, di mana harus ada akad nikahnya, kapan itu, betul enggak, siapa nama istrinya. Tuh kan? Jadi sangat-sangat terinci. Kayaknya ya sudah jauh kalau kita mau meneliti ke sana. Akan sulit. Tapi masih ada koridor yang mana secara pokok, inti itu bisa dipahami dan memberikan petunjuk bahwa adanya alwi itu memang hasil daripada Ubaid. Begitu. Ini bukti biologis yang mungkin kan, dan pengakuan yang jelas. Itu kan jelas tidak ada pengakuan. Tidak pernah kita mendengar bahwa Ubaid mengatakan bahwa Alwi anakku. Tidak pernah. Ya Ubaidnya memang nggak ada. Gimana mau ngomong? Kan seperti itu. Apalagi kita mendengarkan pernyataan dia, Ubaid adalah anakku. Ya sulit. Atau dia punya karangan kitab, atau kawannya, atau dari muridnya. Tidak ada. Karena memang orang tokoh itu tidak ada, fiktif. Bagaimana mungkin kita akan bisa mengungkap itu semua? Kalau pakai syarat Zuhro tidak cukup kalau ada bantah-bantahan. Jadi jelas ya, kalau pakai syarat itu Zuhro itu tidak cukup kalau ada bantahan-bantahan. Di mana Zuhronya? Kapan Zuhronya? Jadi syarat itu berat sekali. Kalau pakai syarat, pengakuan palsu tidak diterima. Tidak diterima. Mau tahu aslinya ya itu tadi, harus memenuhi beberapa kriteria itu tadi. Nah, kalau sedangkan nih dengan menggunakan metode cara, mereka bisa lebih bebas. Cukup klaim dengan Zuhro bahwa masyarakat mengakui pengikut kami banyak, mukibin kami banyak. Itu mereka anggap sudah Zuhro. Atau cukup dengan ikrar dari satu pihak tanpa verifikasi. Oh betul, antum Habib, bapaknya kan seperti itu. Tapi Habib itu kuncinya sudah bisa dihai menggunakan istilah anak antum ya, Habib. Biasakan tentu dengan bahasa anak ya. Nah, tidak pernah seperti itu dan seterusnya. Bahkan tentu bisa gunakan yafah atau kemiripan wajah. Oh iya betul, Bahar bin Sumit wajahnya mirip dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana? Habib Rizik miripnya dari mana? Jadi terkadang-kadang memang ya aneh fenomena-fenomena yang kita saksikan hari-hari ini, tapi itulah kenyataan. Kalau kita buka secara ilmiah, ya tentu nanti akan kita ketahui sejatinya mereka itu siapa. Disinilah letak masalahnya
Dengan memilih istilah cara, pintu manipulasi lebih terbuka. Jadi itu kawan. Teriak-teriak, seakan-akan tidak ada lagi pendapat lain. Menyetop kita untuk berargumen tidak dengan menggunakan istilah bahasa fikih, hukum-hukum fikih. Ini bicara soal nasab. Nah, nasab itu dari mana? Kan inilah tentunya cara mereka untuk mempertahankan apa yang selama ini menjadi argumentasi mereka, ingin diakui sebagai keturunan baginda Rasulullah SAW. Maka mari kita tegaskan, nasab adalah amanah, bukan mainan. Amanah. Terlebih ini menyangkut nama besar baginda Rasulullah SAW. Bukan kalau orang mencatut nama presiden, tidak ada kaitan sama sekali dalam agama dan syariat, tidak ada. Kalau seseorang mengaku bahwa dia keturunan Pak Jokowi, tidak ada masalah. Karena tidak berpengaruh, tidak ada amanahnya dalam syariat. Kalian mau mengaku sebagai keturunan Firaun, tidak ada persoalan. Paling hanya kita menilai, sudah, Firaun sesat, berarti Anda sesat. Selesai. Tapi kalau orang sudah mengaku nasabnya tersambung pada baginda Rasulullah SAW, maka kewajiban kita untuk menjaga keotentikan, keaslian, kemurnian. Dengan apa? Caranya? Meneliti, memverifikasi. Kewajiban bagi kita. Masa iya nama Nabi dicatut? Terlebih, sudah jelas, ini demi kepentingan kelompok-kelompok mereka. Ini demi ambisi kekuasaan. Ya kan seperti itu. Masa kita tidak paham? Jadi jelas di sini ya. Saya tegaskan bahwa ini bukan mainan. Di ulama besar seperti Imam Nawawi dan Qurafi bicara dengan bahasa syarat. Mereka menguatkan adanya syarat dalam menentukan nasab. Syarat harus ada, tidak bisa ditawar. Ini kata Imam Nawawi. Sedangkan ulama yang bicara dengan cara itu membuka pintu keleluasaan. Dan kalau keleluasaan ini digunakan tidak semestinya, ya maka kita pun berhak untuk mengabaikan atau menolak pendapat ini karena menimbang kemadharatan dan kemaslahatan. Ya sekalipun tentu beliau sudah mencantumkan rumusan seperti itu, akan tetapi terkadang kala demi kepentingan kata-kata itu dipelintir. Tidak maksud apa yang dikatakan oleh tentunya mu'allif, pengarang kita. Tidak sesuai dengan harapan musannaf. Maksud musannaf itu meneliti betul, tapi dianggap remeh oleh orang-orang yang menafsiri itu. Seharusnya tajam, seakan-akan bisa ditumpulkan, ada celah. Padahal yakinlah bahwa Ibnu Qudamah itu tidak bermaksud untuk memberikan satu peluang atau ingin memperbesar jalannya madorot dalam menentukan satu persoalan, tidak ke sana. Tapi kan orang-orang ini demi tujuan mereka. Dan disinilah kelompok Habib Balawi merasa nyaman, ya, karena ada pendapat seperti itu. Mereka bisa mengklaim nasab hanya dengan cara tanpa memenuhi syarat. Tapi sekali lagi, saya tidak yakin kalau musannaf itu mempersilahkan akan adanya celah kemadharatan yang lebih besar untuk menentukan suatu hukum. Jadi tafsir musannaf itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi tafsir kita. Disalahgunakan, disalahartikan demi maksud-maksud yang terselubung. Tapi kebenaran tidak bisa ditegakkan dengan cara yang longgar, itu tidak bisa ya. Jadi kendati pun ada pendapat, ya tidak bisa. Karena jelas pendapat-pendapat para ulama itu ketika dikumpulkan itu lebih condong kemana arah? Lebih membela pada syarat atau pada cara, kan seperti itu. Dan itu sudah saya jelaskan tadi. Jadi kebenaran harus tegak dengan syarat yang sah. Maka siapapun yang lari dari syarat dan hanya bersembunyi di balik cara, ia sedang melarikan diri dari amanah nasab. Jelas. Nasab bukan sekedar klaim. Nasab adalah amanah sejarah. Sejarahnya itu dan syariat. Karena mencatut daripada nama baginda Rasulullah SAW. Karena ini yang menentukan sah dan tidaknya seseorang menjadi wali dalam akad nikah. Kan begitu. Jadi barang siapa mempermainkannya, maka ia telah berkhianat pada umat dan kepada Allah. Kira-kira bisa dipahami ya kawan-kawan ya?
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa disimpulkan dengan baik dan bisa dicerna dan mengambil keputusan-keputusan yang matang mengedepankan ilmu. Dari saya, Amangku Hakim Medsos. Salam akal sehat.